Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan adik-adik sekalian, kali ini kita akan belajar bersama tentang sistem koordinasi dengan subbab sistem endokrin atau sistem hormon. Ini merupakan kelanjutan video saya sebelumnya yang sudah membahas tentang sistem saraf. Namun sebelum saya teruskan, perhatikan tulisan subscribe. Apabila masih berwarna merah, maka segera klik pula gambar lonceng yang ada di sebelahnya. Tujuannya adalah agar sahabat dan adik-adik sekalian senantiasa menerima pemberitahuan atau notifikasi apabila saya mengupload video baru atau materi yang baru. Bagi sahabat dan adik-adik yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Sistem endokrin atau sistem hormon ini merupakan sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon, yaitu senyawa organik pembawa pesan kimiawi di dalam aliran darah menuju sel atau jaringan tubuh. Sistem endokrin ini berinteraksi dengan sistem saraf, berfungsi mengatur aktivitas tubuh seperti metabolisme, menjaga hemostasis, pertumbuhan, perkembangan seksual dan reproduksi, siklus tidur, serta siklus nutrisi. Nah, hormon ini nanti dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Nah, misalnya seperti ini nanti ada namanya kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis. Nah, kemudian yang ini adalah kelenjar tiroid, kelenjar timus, kelenjar adrenal, kemudian ada kelenjar pankreas, ada kelenjar kelamin, di sini ada uterus, ada ovari, dan juga ada testis. Itu kalau pada laki-laki. Ini merupakan kelenjar endokrin yang nanti menghasilkan hormon. Nah, hormon ini atau kelenjar endokrin ini mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, tidak mempunyai saluran dan mensekresikan hormon langsung ke dalam cairan di sekitar sel. Nah, karena dia tidak mempunyai saluran khusus, maka nanti untuk mensekresikan hormon ini melewati atau bisa menggunakan pembuluh darah. Nah, kemudian mensekresikan lebih dari satu jenis hormon, kecuali kelenjar paratiroid. Kemudian memiliki jumlah sel sekretori yang dikelilingi oleh banyak pembuluh darah dan ditopang oleh jaringan ikat. Kemudian masa aktif kelenjar endokrin dalam menghasilkan hormon ini berbeda-beda. Artinya kelenjar yang satu berbeda dengan kelenjar yang lain, hormon yang satu itu juga nanti berbeda dengan hormon yang lain. Kemudian sekresi hormon dapat distimulasi atau dihambat oleh kadar hormon lainnya dan juga senyawa non-hormon atau bukan hormon yang ada di dalam darah serta bisa juga dihambat oleh impuls saraf. Nah, yang pertama kita bahas di sini nanti untuk kelenjar endokrin, yang pertama adalah kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari. Kelenjar hipofisis ini dikenal dengan master glands karena kelenjar ini mampu menghasilkan berbagai hormon yang dapat mengontrol sekresi kelenjar-kelenjar yang lain. Kelenjar hipofisis ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah lobus anterior. Lobus anterior ini menghasilkan hormon pertumbuhan atau disebut dengan growth hormone yang berfungsi untuk mengendalikan pertumbuhan sel, tulang, kartilago, serta nanti juga mengatur laju sintesis protein
dan juga mengatur pemakaian lemak. Kemudian juga ada hormon perangsang tiroid atau disebut juga dengan TSH. Hormon ini berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kelenjar tiroid, kemudian laju produksi hormon tiroksin, dan juga metabolisme sel. Kemudian ada juga namanya ACTH, hormon ACTH atau hormon adrenocorticotropic hormon. Nah, ini fungsinya adalah untuk merangsang kelenjar korteks adrenal untuk mensekresi glukokortikoid. Kemudian ada juga hormon gonad ya atau gonadotropin. Ini misalnya ada namanya FSH, follicle stimulating hormone. Ini berfungsi untuk menstimulasi pertumbuhan folikel ovarium dan memproduksi hormon estrogen. Ini kalau pada wanita. Kalau pada laki-laki, ini juga menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan spermatozoa. Kemudian yang berikutnya adalah LH atau luteinizing hormone. Bekerja sama dengan FSH, ini menstimulasi produksi estrogen, berperan dalam ovulasi dan sekresi progesteron. Ini kalau pada wanita. Kalau pada laki-laki, ini juga berfungsi untuk menstimulasi produksi hormon testosteron. Kemudian bagian yang kedua, yaitu yang B, itu lobus intermedia. Ini untuk menghasilkan hormon endorfin. Nah, hormon endorfin ini sering juga disebut dengan hormon bahagia. Nah, ini fungsinya untuk menghilangkan nyeri secara alamiah, merespon stres, dan aktivitas seperti olahraga. Kemudian ada juga namanya MSH atau melanocyte stimulating hormone. Ini berfungsi untuk merangsang pembentukan pigmen, yaitu misalnya pigmen pada kulit, dan penyebaran sel penghasilnya yaitu namanya melanosit pada epidermis. Ini maksudnya epidermis pada kulit ya. Kemudian bagian yang berikutnya yang C yaitu lobus inferior. Ini untuk menghasilkan hormon antidiuretik hormon atau ADH. Hormon ADH ini berfungsi untuk menurunkan volume air yang hilang dalam urin. Dan juga nanti ada hormon oksitosin, ini untuk menstimulasi atau merangsang kontraksi otot polos pada saat melahirkan. Jadi hormon oksitosin ini penting sekali nanti pada saat melahirkan supaya bisa terjadi kontraksi dan juga bisa menstimulasi untuk pengeluaran ASI pada saat ibu menyusui. Nah, kemudian kelenjar yang kedua yaitu kelenjar tiroid atau kelenjar Gondo. Nah, kelenjar ini menghasilkan hormon tiroksin yang berfungsi untuk meningkatkan laju metabolisme sel, menstimulasi konsumsi oksigen, meningkatkan pengeluaran energi panas, serta mengatur pertumbuhan dan perkembangan yang normal, yaitu pada tulang, pada gigi, jaringan ikat, dan saraf. Nah, sehingga hormon tiroksin ini juga untuk mempercepat atau merangsang proses pertumbuhan pada anak-anak ya, atau pada manusia yang masih mengalami masa-masa pertumbuhan. Kemudian yang ketiga yaitu paratiroid atau disebut juga dengan kelenjar anak gondok. Ini menghasilkan hormon PTH atau parat hormon yang berfungsi untuk mengendalikan keseimbangan antara kalsium dan fosfat dalam tubuh melalui stimulasi aktivitas osteoklas. Kemudian untuk aktivasi vitamin D, nah ini penting untuk tulang ya, vitamin D ini. Kemudian juga nanti stimulasi reabsorpsi kalsium dari tubulus ginjal. Kemudian yang keempat yaitu kelenjar adrenal atau disebut juga dengan suprarenalis atau kelenjar anak ginjal.
Adrenal pada bagian medula ini menghasilkan hormon adrenalin atau disebut juga dengan epinefrin, ini untuk meningkatkan frekuensi denyut jantung untuk metabolisme dan juga nanti konsumsi oksigen. Ada juga nanti hormon noradrenalin. Nah, hormon ini meningkatkan tekanan darah dan menstimulasi otot jantung. Ini untuk bagian medula. Sedangkan adrenal bagian korteks ini untuk menghasilkan namanya aldosteron. Hormon ini berfungsi untuk mengatur keseimbangan air dan elektrolit. Kemudian ada juga glukokortikoid. Ini berfungsi untuk mempengaruhi metabolisme glukosa, protein, lemak, dan menjaga membran lisosom. Kemudian berikutnya ada namanya hormon gonadocorticoid. Ini sebagai prekursor untuk mengubah testosteron dan estrogen oleh jaringan lain. Ini berkaitan dengan gonad ya kan, atau reproduksi pada pria dan wanita. Kemudian kelenjar pankreas. Nah, kelenjar pankreas ini nanti akan menghasilkan hormon glukagon. Hormon ini berfungsi untuk meningkatkan penguraian glikogen di hati menjadi glukosa dan sintesis glukosa dari sumber non-karbohidrat. Ada juga nanti hormon insulin, ini fungsinya untuk menurunkan katabolisme lemak, lemak dan protein, kemudian juga mengubah glukosa menjadi glikogen serta meningkatkan sintesis protein dan lemak. Jadi kalau kita lihat nanti ini hormon glukagon dengan insulin ini fungsinya berlawanan ya, atau antagonis. Kalau glukagon tadi mengubah glikogen menjadi glukosa, kalau insulin untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Nah, sehingga nanti kalau ada orang yang kekurangan hormon insulin, maka nanti akan berakibat pada penyakit diabetes mellitus. Kemudian yang berikutnya adalah somatostatin. Ini merupakan penghalang hormon pertumbuhan dan menghambat sekresi glukagon dan insulin. Kemudian yang berikutnya yaitu yang keenam, yaitu kelenjar pineal. Nah, ini ya, menghasilkan melatonin yang berpengaruh pada pelepasan gonadotropin dan menghambat produksi melanin. Kemudian yang ketujuh yaitu kelenjar timus. Kelenjar timus ini menghasilkan timosin untuk pengendalian perkembangan sistem imun. Nah, ini penting sekali untuk sistem imun pada tubuh kita. Kemudian yang berikutnya ini kelenjar kelamin ya, ada ovarium. Jadi ovarium, testis, dan plasenta. Nah, ovarium sebagai kelenjar ya, ini dapat menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Nah, ini penting sekali untuk wanita ya kan. Kemudian pada testis ini dapat menghasilkan hormon testosteron. Ini testis sebagai kelenjar. Nah, ini pada laki-laki. Kemudian plasenta sebagai kelenjar ini menghasilkan hormon namanya human chorionic gonadotropin atau HCG, juga progesteron, estrogen, dan human lactogen plasenta. Nah, sekarang yang berikutnya, ini yang terakhir ya, yaitu apa perbedaan antara sistem saraf dengan sistem hormon atau sistem endokrin. Yang pertama yaitu aksinya. Untuk sistem hormon ini aksinya lebih lambat, sedangkan untuk sistem saraf ini lebih cepat atau segera. Kemudian yang kedua, respon. Respon untuk sistem hormon ini tidak langsung, distribusinya lebih luas, sedangkan untuk sistem saraf ini responnya langsung dan distribusinya lebih sempit. Kemudian yang ketiga, pengaturannya untuk hormon atau sistem hormon itu jangka panjang, misalnya pertumbuhan ini ya. Tapi untuk sistem saraf ini jangka pendek,
Misalnya untuk kontraksi otot jantung ya, ini pendek sekali ya, beda dengan sistem hormon tadi. Kemudian yang keempat, sekresinya, ini sekresi untuk sistem hormon yaitu berupa ini hormon ya, kemudian yang sistem saraf itu adalah neurotransmitter. Kemudian yang kelima, komunikasinya ini melalui sistem sirkulasi. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kelenjar endokrin ini atau sistem hormon ini tidak mempunyai kelenjar tersendiri, sehingga nanti untuk sirkulasinya ini melalui pembuluh darah atau sistem sirkulasi. Nah, sedangkan untuk sistem saraf ini komunikasinya antar neuron melalui sinapsis. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video kami. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis pada kolom komentar yang ada pada bagian bawah video ini. Dan apabila video ini dirasa bermanfaat, silahkan share, silahkan bagikan kepada teman-teman atau rekan-rekan dari adik-adik, dari sahabat-sahabat sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.